Malaysia terlilit utang. Ternyata lebih gede dari utang Indonesia. Halo guys, kali ini kita bahas topik yang super penting buat kita semua sebagai rakyat Indonesia. Utang negara tetangga. Kita kan kaum kepo, ya nggak sih? Yap, utang Malaysia sekarang makin menggila. Udah tembus angka 4.000 triliun rupiah. Padahal, tahun lalu Perdana Menteri Anwar Ibrahim janji nggak bakal nambah utang lagi. Baru jalan setahun, boom, utang naik lagi. Dalam 4 bulan doang udah nambah 165 triliun rupiah. Kok bisa ya? Utang Malaysia, antara masalah serius dan wacana pemerintah. Jadi, gini guys, utang Malaysia makin membengkak dan banyak yang mulai khawatir sama dampaknya ke ekonomi mereka. Rasio utang mereka udah lebih dari 60% dari PDB, jauh di atas Indonesia yang masih di bawah 40%. Artinya, beban finansial mereka makin berat. Orang-orang mulai was-was kalau utang terus naik, nanti subsidi bisa dikurangi, pajak bisa makin tinggi, dan kehidupan mereka jadi makin sulit. Coba deh bayangin kalau 165 triliun rupiah itu dibagi rata ke semua rakyat Malaysia, dengan populasi sekitar 34 juta orang, mereka bisa dapat sekitar 1,3 juta lebih per orang. Angka ini lebih tinggi dari beberapa subsidi yang udah dipotong. Kalau duit sebanyak itu bisa langsung ke kantong rakyat, pasti lumayan buat bantu biaya hidup kan? Janji tinggal janji. Namanya juga omongan politisi, udah tahu sendiri kan? Dulu, sebelum jadi PM, Anwar Ibrahim sering banget kritik soal utang negara. Dia bilang kalau utang naik terus, berarti keuangan negara dikelola dengan buruk. Tapi sekarang, pas dia udah jadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, utang malah makin bertambah. Jadi gimana nih? Apakah pemerintah benar-benar mengelola keuangan negara dengan baik atau cuma sekadar janji politik aja? Nggak cuma utang yang naik guys, nilai tukar ringgit juga makin melemah. Ini efek domino dari kebijakan ekonomi yang kurang mantap. Barang impor makin mahal, harga kebutuhan pokok bisa naik, dan daya beli rakyat makin turun. Kalau ini terus berlanjut, rakyat Malaysia bakal makin susah buat hidup nyaman di negeri sendiri. Bunga utang beban besar untuk generasi mendatang. Yang lebih parah, bunga utang Malaysia juga gila-gilaan. Tiap tahun, mereka harus bayar bunga utang aja sampai 151 triliun rupiah. Itu artinya, tiap hari mereka bayar 415 miliar rupiah cuman buat bunga, belum cicilan pokoknya. Kalau dihitung lebih detail, tiap detik negara harus bayar sekitar 4,8 juta buat bunga utang doang. Gila nggak sih? Bayangin aja, duit sebanyak itu bisa dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur yang benar-benar berguna buat rakyat. Tapi sayangnya, malah habis buat bayar bunga utang. Jadi kapan Malaysia bisa lepas dari lilitan utang kalau tiap tahun makin bertambah? Solusi atau cuma tambal sulam? Sekarang pemerintah mencoba cari cara buat mengatasi masalah ini. Salah satunya lewat undang-undang baru yang katanya bakal menata keuangan negara lebih baik. Tapi banyak yang skeptis, apakah ini beneran solusi atau cuma strategi politik buat menenangkan rakyat? Dalam undang-undang ini, ada batas rasio utang sebesar 60% dari PDB, sesuai dengan Undang-Undang Pinjaman Lokal dan Undang-Undang Pendanaan Pemerintah 1983 yang menetapkan batas di 55%. Tapi, kalau kita lihat realitanya, batasan ini kayaknya nggak terlalu dipatuhi, karena faktanya utang tetap naik drastis. Kalau ngomongin soal utang negara, pasti banyak yang penasaran. Gimana sih caranya kita bisa nutupin perbedaan aturan yang baru ini? Apalagi, rakyat juga pengen tahu dari segi prosesnya, apa sih perbedaan yang dibawa oleh RUU ini dibandingkan dengan sistem yang udah jalan sebelumnya? Yuk, kita bahas satu persatu. Kalau kita bandingin dengan cara kerja bisnis biasa, pemerintah juga punya aturan main yang mirip. Ketika sebuah negara butuh menambah utang melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh RUU ini, mereka harus melalui prosedur yang lebih ketat. Artinya, kalau pemerintah nggak bisa mencapai target fiskal yang sudah direncanakan, atau nggak bisa memenuhi target anggaran yang ditetapkan dalam jadwal utama, Menteri Keuangan harus menyusun rencana penyesuaian fiskal. Rencana ini nantinya harus disetujui oleh Dewan Rakyat sebelum bisa diterapkan. Kalau nggak ada aturan ini, alias business as usual, prosedurnya tetap sama, meskipun bentuk mekanismenya sedikit berbeda. Masih ingat nggak waktu COVID-19 melanda?
Saat itu, pemerintah harus membuat RUU khusus sebagai langkah darurat untuk membiayai pengeluaran akibat pandemi. Salah satunya adalah menaikkan batas utang negara dari 55% ke 60% pada tahun 2020. Kemudian, pada Oktober 2021, batas tersebut dinaikkan lagi menjadi 65% melalui revisi undang-undang yang sama. Nah, sekarang muncul pertanyaan, gimana sih pemerintah mengelola utang negara?